时哦，上啲水有水上啲香或者婚纱。Oh, ini zaman berubah lewat ya. Musim panas di pantai hujan terus menerus. Apalagi dunia ini kalau berubah nanti manusia juga nanti harus mau berubah. Moga-moga perubahannya ke arah lebih baik. Ini hujan atau kemarau ini kan anugerah Tuhan. Kita tuh harus bersyukur. Mau panas juga bersyukur, hujan juga harus bersyukur, semuanya anugerah. Ya, semua sudah diatur sama Yang Maha Kuasa. Yakin ya, ini hari berbahagia, ngày gặp bạn của bạn, phải nói cùng công sụp cho cả, con gì chỉ là sang chín Phật rằng như cái si gia si phù á, cái dùng ban cái lít xí lah yang kau lah. Kita akan nanti bertanya sama Pak Akong tentang sejarah Samsin Fabdan ini, bagaimana cerita Pak Akong dari mulai tatung sampai hari ini dan apa kegiatan-kegiatan kita di Samsin Fabdan ini. Ibu, apa kabar? Baik. Baik ya, sehat ya. Ya. Nah, Ibu, ketika Pak Akong masih aktif di Pertasi Kencana atau sebagai ketua KTNA, tentu ya Pak Akong ini sering keluar rumah ya. Iya. Nah, bagaimana Ibu menanggapi beliau ini? Apakah marah atau senang atau memang tidak senang atau ya gimana? Sabarlah. Sabar ya. Nah, tapi tetap bikinkan kopi untuk beliau ya. Kalau pulangnya. Apa yang dikerjakan oleh Pak Akong ini terbukti sekarang kita lihat, kita nikmati di usia tua ini ya. Bahwa banyak piagam maupun banyak penghargaan yang diterima oleh beliau, Bu ya. Nah, jadi Ibu senang nggak kira-kira? Hah? Senang nggak kira-kira? Senang. Senang ya. Ya, silakan. Ya, ini dari sini. Ya. Ini ya, yang ini ke istana nih. Iya. Indonesia Singkawang Kalimantan Barat. Ya, sekarang masih bersama kami, saya Norman Bong. Ini siapa beliau ini? Bapak Cam Jakong. Pak Cam Jakong. Alias Suryanto. Alias Suryanto ya. Nah, seperti biasa di sebelah saya ini yang tak bosan-bosannya ya kami berdua berjalan. Ya, mudah-mudahan kami dapat mencapai 1000 kelenteng ya. Itu. Ini harapan kami. Nah, sekarang kita sudah berada di kelenteng apa nih? Samsin Fabdan. Nah, siapa beliau? Saya sendiri pun tadi kaget. Ya. Lihat beliau ini kaget sekali. Kenapa saya katakan kaget? Ini sahabat, ya, sahabat saya yang sudah sekian belas tahun tidak pernah ketemu, baru hari ini ketemu. Siapa beliau nanti kita tanya beliau, ya. Nih ngomong-ngomong Pak Suryanto ya, atau Pak Akong. Topnya beliau ini dipanggil Pak Akong. Ya. Ini kira-kira mendadak jadi tatung ini diperkirakan tahun berapa? Kalau tatung ini bukan mendadak. Memang turun menurun. Waktu orang tua saya meninggal, dia titip pesan. Titip pesan waktu saya tinggal di sana di Lirang. Lirang ya. Akhirnya pindah ke sini, dibilang kamu di mana berada harus dibawa supaya nanti kayak turun menurun ini tidak terputus. Akhirnya sudah meninggal kira-kira 20 tahun. Akhirnya saya juga dimasukkan, jadi ada penurunan untuk saya.
Dari Poso ya anak umur berapa? Waktu itu saya umur hanya 30 lebih. Ternyata Pak Akong ini jadi tatung itu sudah titipan ya, dari leluhur ke orang tua ke beliau ini. Nah, juga beliau mulai tatung bukan mendadak jadi tatung ya, parah beliau dibilang mendadak jadi tatung. Ya, ternyata beliau mengikuti pesan khusus dari orang tua. Ya, kita bersyukur itu ya, bahwa beliau tidak mengingkari ya pesan dari almarhum itu. Nah, kemudian nih Pak Kong, kita lihat ini ya, Pekong ini jauh di dalam dari luar kota ya, jauh dari luar kota ya, tepatnya di Sedau ya. Sedau, Jalan Malindo di Teluk Jalan Karang. Malindo Teluk Karang ya. Ini jauh sekali dari kota, tersembunyi lagi. Kalau kita tidak pernah, tidak sering lewat sini, kita tidak bakal ketemu dengan Pekong ini. Ya, unik, tersembunyi. Nah, Pekong ini dulunya seperti apa, Pak Kong? Apakah sudah berupa seperti ini atau masih dalam kondisi yang Waktu itu masih di dalam rumah. Dalam rumah hanya waktu itu kan dalam rumah. Akhirnya orang banyak kan berobat. Berobat bukan hanya di kota Singkawang, di luar dari Singkawang, di mancanegara. Nah, Australia ada juga, dari Brunei Darussalam, dari luar negeri banyak juga yang berobat sini, dari Taiwan. Taiwan juga banyak, dari Hong Kong juga banyak yang datang berobat di sini. Iya. Ini sangat menarik sekali ya, Pak Kong ya, bahwa ternyata Pak Kong ini tidak hanya merekrut ataupun melayani pasien lokal, akan tetapi pasien-pasien luar juga dilayani mancanegara. Ini kira-kira penyakit apa aja yang bisa disembuhkan oleh Pekong ini? Kalau di sini kebanyakan itu kalau dari luar negeri penyakit benaran, tidak ada penyakit buatan, memang penyakit dalam, misalnya paru-paru, sakit mah, atau kanker yang ringan, juga bermacam-macam penyakit lah. Banyak yang berobat di sini. Nah, tapi obatnya seperti apa, Pak? Obatnya itu dari tradisi herbal. Berarti Chinese. Tumbuh-tumbuhan. Jadi Pak Akong bisa bikin resep. Bikin resep toko obat hanya resepnya ditulis. Belinya di toko obat. Toko obat Sentosa kebanyakan itu. Sentosa ya. Sentosa ya. Nah, jadi Pak Akong ya, saya melihat ini luar biasa ya, Pak Akong ini tersembunyi, tertata rapi, kemas ya. Dilihat juga ada ornamen naga. Ini kenapa kok ada naga di depan ini? Semua ini kita berobat itu kadang-kadang di sini kan kebanyakan berobat datang sini kan banyak mengeluarkan biaya. Kalau kita sini melayani setiap orang suku apapun banyak, ada juga Muslim, Katolik, Kristen juga banyak berobat di sini. Akhirnya bukan kemintaan kita, bukan kemauan kita. Ada yang kita berobat juga sembuh, dia sendiri dari pribadi yang buatkan naga. Padahal yang memberikan kebanyakan sudah sembuh, dikasihkan ini saya tidak akan terima. Memang kita benar-benar berobat. Mengobati manusia tanpa ada uang, kita melayani. Tanpa siang malam, yang penting saya ada di sini. Ini ya, dengar ya pemirsa ya, bagi Anda yang sedang mengalami pesakitan, yang terutama sifat sakit yang non medis. Ya, non medis. Ya, tapi kalau medis mau coba juga boleh, silakan ya, silakan, tidak ada larangan. Dan Pak Akong juga siap melayani. Ada juga dari medis juga. Ada medis. Ya, itu tadi penyakit orang luar negeri itu pada umumnya penyakit yang berkenaan dengan medis ya. Tapi juga masih datang ke Pak Akong ya. Nah, ini ya. Juga beliau di sisi lain bisa membuat resep obat. Ya, khususnya ya obat-obat yang bersifat herbal. Kalau obat-obat yang bersifat medis yang dibuat melalui kimia farma, marah beliau. Nggak bisa beliau. Ini menarik sekali ya Pak Kong ya. Saya ingat sekali bahwa Pak Akong ini bikin saya kaget ya. Kenapa bikin saya kaget?
bahwa beliau ini setahu saya kenal beliau itu adalah ketua KTNA Kota Singkawang. Kalau dulu sebagai ketua KTNA mungkin kategori Singkawang karena dulu skopnya Kabupaten Sambas. Nah sekarang beliau sebagai ketua KTNA Singkawang. Ya terlepas daripada media Kelenteng ini, kita coba dengar cerita beliau ini. Sudah berjalan kemana aja beliau ini ya? Ya, selain di Kelenteng ini, kita memang jadi ketua KTNA Kota Singkawang 18 tahun. Nah, 18 tahun. Biasa kan pekan daerah kan 14 kabupaten kota seperti provinsi. Malah 5 tahunan sekali, jadi kita 15 tahun 3 kali juara umum berturut-turut. Luar biasa. Yang pertama Ketapang, yang kedua Mempawah, yang ketiga Sintang, juara umum berturut-turut. Nah itu lagi ada kegiatan PENAS, Pekan Nasional di Palembang. Kita di Singkawang juara 2 nasional. Dua itu. Bukan hanya itu, malah juga kita situ dibanding dengan wakil gubernur. Pernah mancanegara, ada 7 negara. Wakil gubernur siapa zaman itu? Ya waktu itu dengan Pak Aspar Amin. Oh ya. Nah, ya. Pak Aspar Amin ya. Ya. Nah kemudian lanjut. Negara mana itu? Negara Filipina, Brunei Darussalam, Brunei Darussalam, apa? Bangkok, Bangkok, Vietnam, Kamboja, Singapura, Malaysia. Bayangin, beliau ini sudah berjalan 7 negara. Kalau saya hanya di seputaran kota Singkawang. Bang. Ini 7 negara pakai duit sendiri apa dari pemerintah? Ini jadi sebagian ini memang hadiah dari provinsi dengan kabupaten kota. Luar biasa. Ya, saya katakan di sini, saya juga mantan orang pemerintah. Tidak gampang Anda mendapatkan uang pemerintah ya. Kalau Anda tidak ada prestasi. Ini bukti ya. Bukan hanya itu. 17 Agustus di awal jadi kita petani Pertasi ngundang ke istana 17 Agustus. Luar biasa. Wakili Kalimantan Barat. Saya pegawai sudah sampai pensiun, belum pernah ya nyentuh tangga istana. Beliau ini sudah sampai ke sana. Berapa kali tuh? Yang sekali yang ketemu kepala negara yang pertama Pak Harto 2 kali. Woi. Bu Mega 1 kali, Pak Susilo 4 kali. Bayangin. Nah, kalau zaman Jokowi? Ya, belum. Pak Jokowi tidak ngundang beliau karena beliau sudah jadi tatung. Sudah pensiun. Udah pensiun ya, mudah-mudahan tatung Singkawang bisa diundang oleh Pak Jokowi. Itu. Nah, mungkin apa kira-kira harapan Pak Akong dengan adanya kegiatan Kelenteng ini seperti apa? Apakah bisa memberikan manfaat kepada masyarakat dan manfaatnya seperti apa? Kira-kira gimana Pak? Kalau Kelenteng Tatung ini manfaat kita yang terutama kita berobat dengan pasien. Yang pertama tanpa biaya pun bisa juga. Bukan hanya ada biaya baru datang Kelenteng. Kelenteng kami di sini memang ada kotak sumbangan. Kadang-kadang kotak sumbangan itu bukan hanya keluarga, buatkan anak yatim piatu, buatkan orang berobat tanpa dibelikan obat. Jadi keluarkanlah kotak sumbangan itu untuk masyarakat. Kotak sumbangan itu datang dari masyarakat, kita kembalikan dengan masyarakat. Luar biasa. Saya terharu ya sahabat ya mendengar beliau apa yang disampaikan beliau. Beliau juga punya kotak, ya, kotak amal. Ya. Nah, tapi apa manfaatnya? Ya, beliau selalu untuk bagaimana itu bisa menciptakan satu rasa sosial kepada masyarakat itu. Nah, mudah-mudahan ini menjadi contoh daripada semua. Ya, jadi kotak amal banyak manfaatnya. Demikian juga yang datang. Ya. Jangan lupa juga beramal. Nah, mungkin ada masukan dari Bang Niko setelah kita mendengar apa yang disampaikan oleh beliau ini. Ada sedikit. Supaya yang tatung-tatung saya Kota Singkawang ini pelihara dedek ya? Iya.
Berapa kali udah ikut apa itu? Fashion show Fashion show. Fashion show di mana? di mall Teratai. Teratai. Oh, pernah ikut di Teratai juga, Dedek ya? Luar biasa. Berapa kali juara udah? 14. 14 kali. Juara berapa itu? 1, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Harapan 1, harapan 2, harapan 3. Ya. Wah, luar biasa. Kelas berapa Dedek sekolah? Kelas 4. Kelas 4 ya? Ya. 4 apa? 4B. 4B. SD atau SMP? SD. SD berapa? SDN 50. SDN 50. 50. Sayang nggak sama Akung? Sayang. Sayang. Nah, kalau udah besar nanti Akungnya mau dibeliin apa? Rumah. Beliin rumah? Akung udah punya rumah kok. Oke. Kalau udah rusak. Kalau udah rusak ya. Oke ya, sayang sama kakek, sama nenek ya, sama Akung, sama Apovo ya. Gitu ya. Oke, Dedek yang pinter sekolahnya ya. Supaya masyarakat Kota Singkawang dan sekitarnya bisa mau berobat, jadi tidak ragu-ragu ya, ragu-ragu, tidak kesulitan, maupun tanpa duit pun bisa juga berobat. Sekian, terima kasih. Mungkin Bang Niko gimana kira-kira? Ya, kalau saya ini kelenteng ini kan sebelumnya saya kan sudah tanya sama Pak Akong tadi ya. Ini rupanya di bawah dari daratan Cina sudah 300 lebih tahun. Iya, kurang lebih ya itu. Ya, ini suatu sejarah yang amat panjang ya. Iya. Berbahagia sekali. 300 lebih tahun itu Iya, kalau Bang. nggak salah ya selama itulah penjajahan yang ada di Indonesia ini. itu. Oleh Ya. Belanda, ya. Mungkin sebelum Belanda, kalau nenek saya ngomong sebelum Belanda ya? itu. Sebelum Belanda datang. Berarti dari Portugis 3,5 itu, abad ya Portugis. di belakang sana. Iya. Tapi suhunya kan udah ribuan tahun. Iya, ribuan tahun. Ya, ini berbahagia sekali. Jadi ini termasuk juga suatu peninggalan sejarah. Iya, iya. Dan harus kita lestarikan. Iya. Dan seperti yang kita dengarkan tadi dari Pak Akong sendiri bahwa yang berobat ke sini bagi yang kurang mampu tuh jangan ragu-ragu. Jangan ragu. Kita di sini ini Pak Akong itu ikhlas untuk kita semua ya. Ya, begitu. Kalau tidak ada bilang saja Pak Akong tidak minta. Ya. Kalau ada ya jangan pelit, itu Bang. Kalau ada, langsung Dan aja, lagi ya. uang amal dari Anda yang masuk ke kota amal dan untuk Iya. kelenteng Samcin Fabdan ini tidak dikocek sama Pak Akong kita. Tidak, tidak. Beliau orang kaya, Ya, kayak bukan. hati, Ya, ya. ya. Kayak hati. itu. Jadi apapun yang ada, jadi untuk beli obat, untuk khusus yang tidak mampu, obatnya gratis. Dan lagi nanti ada acara apa dari masyarakat, kembali ke masyarakat lagi. Saya paham beliau, jiwa Jadi beliau itu beda. hari ini kita ini benar-benar dan saya merasa berbahagia sekali. Rupanya biasanya kalau di Singkawang dibilang tatung dipikirnya tatung doang, tapi ini Ternyata spesial. spesial. Sudah latar belakang. sudah nasional dan internasional. Nah, hari ini kita ketemu tatung yang nasional juga internasional, sahabat. Luar biasa. Oke. Ada Oke. juga tambahan sedikit, memang kita khusus bukan resep kan beli di toko obat. Ya. Ada khusus di Kota Singkawang ini toko obat Sentosa. Ya. Tanpa biaya, kita dari resep kita tulis dibebaskan, jadi orang miskin jadi datang ke sana hanya ngambil obat tinggal pulang, jadi tanpa bayar. Ada toko Nah, obat ini Sentosa. sahabat, ini Ya. namanya rekomendasi khusus ya dari Samcin Fabdan khusus untuk yang agak susah gitu ya. Ya. Nah, jadi mungkin mau beli obat kan mau duit, tapi akan direkomendasi sama Pak Akong, akan dibeli tanda khusus, bawa ke toko obat juga tidak dipungut biaya. Sahabat, hebat sekali sahabat. Berarti harus melalui Pak Akong. Iya, iya, betul. Toko obatnya Jalan GMC itu nomor 12. Ya. Nah, untuk pasien yang akan membeli obat itu harus mendapat Ya, rekomendasi. Iya, Dari- nanti resepnya Bang, resepnya akan ditulis Pak Akong, ini mohon dibebaskan Iya, gitu. iya. Iya. Luar biasa Luar ya. biasa. Oke ya. 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 Nah, ini ya, ternyata di dunia ini masih banyak orang baik hati ya. Jangan kita pesimis ya tentang tidak ada lagi orang yang berbaik hati. Ini terbukti sudah beberapa orang kita temui. Ya. Rata-rata akan mengatakan kami melakukan pengobatan tidak akan menarik biaya, tapi dikasih mau. Itu pun lihat-lihat juga ya kan, yang ngasih itu siapa ya. Kalau yang ngasih ya yang punya duit, kenapa
Bang nggak mau. Ya. Makanya tadi Bang saya bilang tadi, yang tidak mampu ya memang tidak berdaya lah. Ya. Tapi bagi yang mampu jangan pelit gitu. Nah, betul, ya. Jadi kalau yang memang orang yang mampu mengasih, ya terima, itu rezeki namanya. Ingat, itu dikasih bukan untuk Pak Akong, Ya. kembali ke masyarakat, kembali yang berhak untuk menikmati. Ya. Ya. Orang tua yang jempol, yang bapak-bapak ibu-ibu, Nah, ke panti asuhan juga, panti jompo juga. anak yatim piatu gitu. Wow, lengkap nih beliau nih ya. Indonesia, Singkawang, Kalimantan Barat. Demikian bincang-bincang kami bersama Pak Akong dan Bang Niko Khan. Semoga apa yang kami bincangkan ini dapat memberikan manfaat, ya, memberikan manfaat. Ya, tidak perlu kita bincangkan, tidak perlu kita perdebatkan seperti apa, tapi ambil manfaat yang baik. Ya. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita Namo semua. Buddhaya. Ya. Oke, terima kasih Pak Akong Ya, atas sama-sama. penjelasannya untuk kelenting kita ini, dari sejarahnya sama acaranya dan juga aktivitasnya ya. Yeah. Semoga Pak Akong sehat selalu, panjang umur, dan kelenteng kita semakin jaya. Oke ya. Kita minta maaf juga mungkin tadi yang mengeluarkan kata mungkin yang kurang mengenan, mohon dimaafkan. Rasanya ya. tidak ada Pak, rasanya tidak ada. Oke ya. Setiap manusia itu tidak luput kesalahan, itu pasti ya. Betul sahabat. Oke ya, terima kasih banyak Pak Akong. Selama ini Oke. ya.